Katanya itu menyeramkan ya, tapi insya Allah kita bedah bareng-bareng sekarang di sini. Oke, nah sebelum itu kita buka dulu ya teman-teman dengan tilawah bersama yang akan dibacakan oleh Kang Lutfi. Monggo Kang, dipersilahkan. Cek cek suara saya terdengar. Aman-aman. Insya Allah hari ini sebelum mulai kegiatan pembelajaran ya, langkah yang Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, Sadaqallahul Terima kasih banyak kepada Kang Lutfi yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran ya. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama nih, untuk sesi kali ini tahu nggak materinya apa? Harusnya tahu ya, ada di poster. Apa ada yang tahu? Tahu nggak materinya terkait apa? Dari siapa nih? Siti deh. Materi kali ini apa? Izin menjawab pengetahuan kuantitatif. Betul, PK. Nah, teman-teman, apa namanya? Untuk PK ini itu nanti banyaknya matematika ya karena kuantitatif. Nah, jadi persiapkan alat tulisnya dulu gitu sebelum nanti masuk ke pematerian dan jangan lupa, kalau ada yang nggak dimengerti tanyakan aja gitu ya, di sini kita discuss. Oke, tanpa berlama-lama aku izin share screen dulu nih CV dari pemateri kali ini. Ada yang tahu siapa? Sebentar ya, aku buka dulu. Mmm, apakah ada CV-nya teman-teman? Udah keluar? Sudah Teh. Sebentar ya. Iya, salah. Sorry. Kayaknya nggak bisa ya teman-teman, sebentar. Operator boleh minta tolong ini nggak, share CV-nya, Kang Bebe. Halo? Nah, oke. Nah, teman-teman di sini, eee, pemateri kali ini gitu ya, ini ada Teh Dea gitu, di mana Teh Dea ini mahasiswa semester 7 mau ke 8 ya teman-teman, ini belum di-update gitu sama si tetehnya. Nah, beliau dari pendidikan fisika nih, di UPI gitu ya, yang mana kalian tahu kali ya UPI itu, basic-nya pendidikan gitu ya. Jadi ya biasa ngajar. Nah, terus, beliau juga selain jadi, mahasiswa UPI gitu ya, beliau juga santri tahfiz di, Salman ITB. Nah, mungkin kalau kalian tahu di Salman itu banyak tuh programnya ya, salah satunya ada tahfiz Quran gitu. Terus pengalamannya boleh di-scroll, Kang?
ke bawah. Banyak banget ya teman-teman, salah satunya yang terkini ya, di sini beliau tuh sering, apa namanya, ngajar nih SNBT. Nah dulu mah kan namanya SNBT ya, sekarang juga deh. Nah itu, di komunitas, Saung Buku. Nah kalian mungkin udah tahu ya, Saung Buku itu sama kayak Eco Society gitu, bergeraknya di bidang, literasi gitu. Nah itu beliau jadi volunteer pengajar SNBT gitu, lalu beliau juga jadi, pengurus tutorial. Nah itu kayak tahu ya kalau tutor itu sering ngebimbing gitu kan, ngebimbing mahasiswa baru yang transisi nih dari SMA ke, mahasiswa gitu, nanti seperti apa. Nah jadi cocok banget nih untuk pematerian kali ini, apalagi basicnya dari fisika ya teman-teman. Jadi nanti kalian, boleh banget tuh tanya-tanya ke Teh Dea ini, seperti itu. Teh Dea apakah sudah siap Teh? Kita, share screen sebentar. Udah ada belum? Udah ada belum, El? Belum. Udah. Sorry, udah ada. Oke. Oke, karena di sini materi sebelumnya udah di-spill sedikit gitu ya, oleh Teh Depi, kita akan membahas tentang pengetahuan kuantitatif. Nah, salah satu, materi, besar dalam pengetahuan kuantitatif itu adalah statistika. Coba ada yang pernah dengar statistika kira-kira bicara tentang apa? Ada yang tahu? Halo? Ke-spill. Ada ini Teh, orang-orangnya, aduh aku nggak bisa lihat anak-anaknya lagi. Ada suaranya? Ada Teh. Ada. Oke, lanjut ya. Jadi statistika itu tadi ya, salah satu materi di pengetahuan kuantitatif. Nah, isinya apa aja? Oke, kita bedah satu-satu ya. Oke, jadi di statistika sendiri itu terkait dengan penyajian data, gitu ya. Nah, penyajian data itu biasanya ada beberapa jenis, bisa lewat diagram. Diagram juga ada 3 ya. Yang Teteh tahu itu ada diagram garis, diagram batang, kemudian diagram kotak garis, terus ada tabel distribusi frekuensi, terus ada histogram. Oke, nanti kita akan bahas lebih lanjut terkait dengan diagram-diagram ini dan apa saja sih gitu ya kaitannya dengan statistika. Nah, sebetulnya statistika sendiri itu bicara terkait dengan ukuran pemusatan serta ada juga ukuran penyebaran, gitu ya. Nah, di sini ada ukuran pemusatan. Yang pertama ada, mean atau data tunggal gitu ya. Coba bentar. Ada yang pernah mengerjakan soal rata-rata di sini? Aku nggak bisa lihat ya. Kalau ada yang tahu jawab coba. Siapa aja sih namanya? Bentar. Orang-orangnya siapa sih ini? Ada Celia, Siti, siapa lagi? Ani, Sipa. Oke. Coba Sipa. Sipa ada Sipa? Ya, ada. Oke. Coba Sipa tahu rata-rata? Tahu. Tahu. Yang Sipa tahu apa kira-kira rata-rata? Jadi kalau misalkan ada bilangan 1 sampai 10 kita jumlahin terus dibagi 10 gitu sih. Nah, betul. Jadi di ukuran pemusatan yang pertama itu ada rata-rata. Nah, rata-rata cara mengerjakannya seperti apa yang Sipa ucapan sebelumnya, betul itu ya. Tapi itu untuk data tunggal. Jadi di statistika sendiri rata-rata ada 2. Ada rata-rata data tunggal, ya. Terus ada rata-rata yang kedua data kelompok. Nah, untuk data tunggal sendiri, caranya gimana? Caranya dengan cara menjumlahkan datanya dibagi dengan banyaknya data. Contohnya apa? Contohnya misalkan ada angka 1
atau jangan deh, misalkan A, B, C, D gitu ya. Nah, berapa rata-rata dari angka-angka ini? Berarti kan rata-ratanya, coba Sipa, tadi gimana rata-ratanya? Jumlah datanya berarti gimana? Halo? Coba Celia ada? Tes. Pada kemana ini teh? Oke, jadi untuk menghitung rata-rata data tunggal, jadi yang teteh kasih bulat itu adalah data tunggal, ya. Kenapa disebut data tunggal ya? Karena A itu sendiri, B itu sendiri, C itu sendiri, D itu sendiri, gitu ya. Nah, cara menghitungnya cukup mudah. Kita cukup menjumlahkan saja. Gimana caranya? Ya, jumlahin aja. A ditambah B ditambah C ditambah D dibagi banyaknya datanya berapa? Banyak datanya ada 4 gitu ya. 1, 2, 3, 4. Berarti 4. Nah, ini disebut dengan rata-rata data tunggal. Terus gimana kalau semisal bentuknya itu kelompok gitu ya? Oke, gimana kalau bentuknya itu kelompok? Nah, kalau data itu kelompok, ada rumusnya sendiri. Nanti kita akan bahas lebih lanjut gitu ya. Oke. Median juga. Median itu kan data tengah. Udah pernah dengar median? Pernah. Pernah ya. Oke, coba. Teteh mau gambar di sini. Aku gambar. Oke, kalau semisal ada angka 1, 2, 3, 4, 5. Kira-kira mediannya angka berapa? 3 teh. Betul ya, angka 3. Kenapa? Ya, tengah-tengahnya 3. Nah, itu mah mudah banget gitu ya. Nah, kalau ada angka-angka seperti ini, maka cukup kalian urutkan saja gitu ya. Urutkan saja, terus cari paling tengahnya itu angka berapa. Nah, gak boleh langsung misalkan soalnya kayak gini. 1, 3, 2, 5, 6, 7. Misalkan kayak gitu. Nah, gak boleh kalian langsung, kira-kira, satu lagi deh di sini. Oke, kira-kira data tengahnya yang mana atau medianya yang mana? Diurutkan dulu teh. Pintar, diurutkan dulu ya. Nah, kalau ada angka-angka berderet seperti ini dan jumlahnya masing-masing 1 gitu ya. Nah, itu adalah data tunggal. Caranya kalian urutkan terlebih dahulu, kemudian cari data tengahnya itu yang mana, gitu ya. Nah, kalau data kelompok, gimana? Oke, data kelompok nanti kita akan bahas lagi, lebih lanjut ya, selanjutnya. Terus sekarang modus. Modus. Coba, kalau data tunggal, modus itu apa sih? Coba ada yang tahu nggak? Modus nilai yang paling banyak muncul. Pintar. Gitu ya. Nilai yang paling banyak muncul. Contohnya, coba ini nilai yang paling banyak munculnya berapa? Bagaimana kalian bisa menentukan median, modus, serta mean untuk data kelompok? Karena untuk data tunggal, sebetulnya pengulangan dari SD, SMP, SMA gitu ya. Nah, sebetulnya untuk data kelompok itu baru di SMA gitu ya. Nah, kita akan pelajari lebih lanjut. Nah, oke. Selain median, modus, sama mean, itu ada kuartil gitu ya. Oke, coba bahas dulu deh kalau data tunggal. Coba kalau data tunggal, kalian masih inget gak kuartil itu apa? Coba. Ada yang masih ingat? Oke, jadi untuk data sendiri, Teteh pernah bilang data itu perlu untuk diurutkan. Nah, kuartil itu bicara tentang urutan juga. Oke, jadi kalau misal ini, wait. Teteh buat garis ya. Namanya data urutan, berarti kan yang paling kiri itu adalah nilai minimum, betul gak? Oke, berarti yang paling kanan nilai apa?
nilai maksimum. Nah, di tengah-tengah itu median. Median itu apa? Nilai tengah. Nilai tengah atau kita biasa sebutnya Q2 ya. Median itu biasa dipanggil Q2 gitu ya. Atau kuartil kedua. Nah, di sebelah sini, di sebelah kiri dari Q2 itu ada Q1 atau kuartil 1. Sebelah kanannya itu ada Q3 atau kuartil 3. Oke, kalau data tunggal, contohnya gimana? Contohnya misalkan gitu. Pakai huruf deh, biar kalian ini ya. Coba kalau semisal ada A, B, C, D, E, F. Kira-kira kalau data ini merupakan data hasil urutan, mana kira-kira nilai yang paling kecil? A, A. A ini jadi apa? Nilai minimum. Terus nilai maksimumnya apa? F, F. Nah, ini nilai maksimum, gitu ya. Sekarang, mediannya coba. Mediannya yang mana? CD. Pintar. Mediannya adalah CD. Nah, untuk mencari median, kalau dia jumlahnya itu genap, cari 2 angka atau 2 nilai yang ada di tengah, kemudian kita Q3 ya. Ini berlaku untuk data tunggal. Gitu. Oke, untuk data kelompok gimana? Untuk data kelompok kita akan bahas sekarang ya. Oke, lanjut. Oh iya, ada desil, ada persentil. Tapi itu kayaknya kebanyakan kalau kita bahas sekarang ya. Oke, kita bahas satu-satu aja dulu. Nah, sekarang kita akan bahas gimana cara menentukan mean, median, sama modus untuk data kelompok. Ya. Bentar, ini bisa coret-coret gak ya? Bisa deh. Oke. Ini deh. Ini deh. Oke, jadi tabel di sini, nih tabel ini, oh, bentar guys. Itu kecil ya. Oke, jadi tabel ini dikatakan sebagai atau biasa disebut sebagai tabel distribusi frekuensi. Nah, tabel distribusi frekuensi itu menyatakan suatu data dalam kelompok gitu ya. Misalkan ini nilai 20 sampai 24, frekuensi atau banyaknya itu ada 4 orang gitu ya. Misalkan siswa yang mendapat nilai 35 sampai 36, banyaknya berapa? Banyaknya 12 gitu ya. Nah, bagaimana cara menentukan mean, kemudian median, serta modus kalau datanya seperti ini? Coba ada yang udah belajar belum di sekolahnya? Sudah, harusnya udah ya. Bapaknya. Oke, gimana coba sebelum kita bahas? Mean dulu deh, kita bahas mean atau rata-rata untuk data berkelompok. Ada yang ingat kira-kira? Coba. 50 dibagi dikali dibagi 12. Betul gak Teh? Gimana? frekuensi itu teh yang kan frekuensinya tuh dijumlahin dari 4 sampai 2. Nah, dipakein rumusnya itu kan XFI. Itu kan udah ada nilainya. Jadi 50 dikali sama hasil dari tambahan 4 sampai 2 itu dibagi sama 50. 88. Terus seterusnya nanti dijumlahin. Gitu ya. Yang penting tahu dulu caranya sekarang. Gitu, paham? Siap, paham. Oke. Selanjutnya apa? Nah, selanjutnya setelah kalian jumlahkan, ya yang ini nih, FIXI setelah dijumlahkan dapat hasilnya 1710. Oke, nanti kalian bisa hitung sendiri ya. Bisa di screenshot buat latihan. Terus nanti frekuensinya berapa? Frekuensinya tadi udah diketahui. Sigma FI-nya 50. Nah, untuk mean sendiri rumusnya itu kan sigma FIXI dibagi sigma FI. Nah, gitu. Ya.
Kok nggak ada? Jadi sama dengan 1710 dibagi 50. Gitu. Ya. Coba hitung berapa? 34,2. 34,2. Oke, let we check. Apakah betul? Betul, ye. Jeng, 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 jeng. Harusnya ada kayak gitu ya. Oke, lanjut. Coba. Latihan. Coba ini mah nggak akan teteh. Kasih tahu nih, coba. Latihan mandiri sekarang. Berapa menit ya? 3 menit cukup atau 2 menit? Coba kerjakan. Nanti kita bahas kira-kira berapa tuh jawabannya. Oke, Teteh tunggu sampai 20.25 deh. 20.25 ya. Berapa ini? 22. Oke, 1 menit lagi. Ada yang udah? Belum? Yo, kepoi ekspresi wajahnya gimana ya, kepoi? Coba lihat we check. Kayaknya pada ini ya, pada anteng. Oke, udah 2 menit. Coba lah ke spill. Ada yang udah? Siti, apakah sudah? Apa sih? Siapa sih tadi? Celia ya? Belum, Celia, apakah sudah? Belum. Oke. Dikasih waktu tambahan 2 menit lagi ya. Oke, lanjut aja katanya lanjut. Oke, lanjut katanya ya. Oke, yang udah ngerjain sambil dilihat hasil kotretannya kira-kira sama atau enggak ya. Yang belum selesai is okay, kita bareng-bareng. Oke, lanjut. Caranya gimana? Caranya sama ya tadi. Tentukan dulu nilai apa? Nilai tengahnya, kemudian kalikan dengan frekuensinya, gitu kan ya. Oke. Nilai tengah dari 40 dan 44 itu 42. Terus sampai kita tahu nilai tengah dari 65 sampai 69, yaitu 67. Kalikan 42 dengan 2, hasilnya 84 gitu ya. Kemudian 8 sama 47 dikalikan, hasilnya 376.
Terus sampai dengan 10 dikali dengan 67. Hasilnya berapa? 670. Nah, jumlah dari 84 sampai ke 670 itu dijumlahkan. Hasilnya berapa? Hasilnya 2790. Nah, berarti rata-rata itu apa? Rata-rata itu kan sigma FIXI yang 2790 dibagi dengan ini, 50. Nah, hasilnya berapa? Hasilnya 55,8. Gitu ya. Oke, lanjut. Bentar. Paham sampai sini? Ada yang mau tanyakan dulu gak? Siap, paham. Paham. Ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang gimana kalau kita mau mencari median? Ya, median itu kalau di data tunggal itu apa? Tadi, median. Data tengah. Data tengah gitu ya, data tengah. Sebetulnya sama aja mau median di data tunggal atau median di data kelompok. Cuman bedanya cara mengetahui data tengahnya itu seperti apa. Nah, itu yang berbeda antara data tunggal sama kelompok. Nah, kalau median di data tunggal kita cukup mencari data yang ada di tengah. Nah, untuk mengetahui letak median ya di data kelompok, kita pakai rumus ini dulu nih. Setengah kali N. Ini untuk mencari letaknya, ya. Setengah dikali N. N itu apa? N itu ini, jumlah dari frekuensi kumulatifnya, ya, yaitu 50. Maka letak median, ya 50 dibagi 2 aja, gitu ya. 50 bagi 2, hasilnya 25. Cara kita mengetahui letak mediannya yang dia itu 25 dari mana? Dilihat dari frekuensinya. Coba. Apakah mungkin mediannya ada di sini nih? Mungkin nggak? Coba ini nanya mungkin atau enggak? Mungkin tidak? Mungkin. Jangan ragu. Apa? Ada yang mungkin? Ada yang tidak? Tidak. Coba. Tidak. Kenapa? Karena frekuensinya 4. Sementara yang kita butuhkan berapa? 25. Ya. Ini adalah Q2. Q2 yang mau kita cari. Ini letak ya, letak. Letak dari Q2 itu 25. Nah, apakah ada di sini? Nah, caranya ya kita jumlahin aja. 4 tambah 8 itu berapa? Nah, ini udah Teteh kasih tahu nih. 4 tambah 8 itu 12. Nah, berarti belum di sini. Kenapa belum di sini? Karena dia 12, sementara yang kita cari letaknya itu di frekuensi ke-25 gitu ya. Nah, apakah di 30? Nah, caranya gimana? Caranya jumlahkan. 4 tambah 8 tambah 14. Itu berapa? 26 kan? Nah, berarti 25 ini ada di sekitar nilai 30 sama 34. Gitu ya. Letaknya, ini baru kita bicara letak aja. Gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu gak sebelum kita lanjut? Ada yang mau ditanyakan? Jangan ragu untuk bertanya. Atau cukup? Atau paham? Atau tidak? Paham. Oke, yang lainnya gimana? Aman? Atau bingung? Paham, Teh. Oke, aman ya. Ini masih kita bicara tentang letaknya aja dulu. Nah, sekarang gimana untuk menghitungnya? Nah, rumusnya itu adalah ini ya. Ini adalah rumus dari median. TB itu adalah titik bawah. Nah, balik lagi ke sini. Titik bawah itu yang mana? Oke, titik bawah itu adalah 30. 30 dikurangi 0,5. Nah, itu udah ketentuan ya. Jadi TB itu adalah titik bawah. Titik bawah itu letak tadi. Letak dari mediannya itu kan ada di sini. Ya, kenapa? Karena kan tadi kalau kita jumlahkan sampai sini itu ada 26, sementara letak mediannya 25. Berarti titik bawahnya ada di sini. Nah, yang mana? Yang ini. Ini adalah 30 titik bawah, sementara 34 itu titik atas.
Nah, untuk mencari TB itu cukup titik bawah dikurangi 0,5. Berarti 30 dikurangi 0,5 berapa? 29,5. Makanya tadi di slide selanjutnya TB-nya itu 29,5. Ya. Terus TB ditambah setengah N. Nah, setengah N itu berapa? 25. Dari mana? N-nya 50 dibagi 2. Jadinya 25 gitu ya. Dikurangi sigma F SME. Nah, itu tuh apa? Itu adalah penjumlahan frekuensi sebelum letak median. Yang mana? Yang ini. Ya. Frekuensi sebelum letak median. Berarti yang mana? Yang ini. Ini kan frekuensi sebelumnya, betul nggak? Halo? Betul. Coba letak frekuensi mediannya yang mana? Yang 14. 14. Pintar. Setelah median? 12. Pintar ya gitu ya. Jadi harus udah ngeh. Berarti sebelum median itu jumlahin aja. Sebelum median itu ada 4 sama 8. Berarti dijumlahin 4 tambah 8, 12. Makanya di sini 12 gitu ya. Jadi 25 dikurangi 12 dibagi dengan frekuensi median. Nah, frekuensi mediannya itu yang mana? Ini. 14. Nah, ini nih. 14 gitu ya. Dikali dengan P. Nah, P itu apa? P itu adalah kalau istilahnya apa ya? Panjang interval. Oke, gimana kita tahu panjang interval? Panjang interval itu bicara dari 45 sampai 49. Jangan sekali-kali kalian menghitung panjang interval dengan cara 49 dikurangi 45. Kenapa? Karena hitungannya itu gini, dari 45 hitungannya, 45 sampai 49. Jadi 45, 46, 47, 48, 49. Berarti P-nya ada berapa? 5. P-nya 5. Makanya di sini P-nya 5. Itu caranya ya. Oke, jadi median itu cukup kalian cari TB-nya, hitung setengah dari N-nya yang 25, kemudian cari frekuensi sebelum median, dibagi dengan frekuensi mediannya dikali P atau panjang intervalnya. Oke, setelah dapat nilai-nilai ini, kalian sederhanakan. 25 kurangi 12, hasilnya 13, dibagi 14, dikali 5. 13 dikali 5, hasilnya 6, 5, dibagi 14. Hasilnya 4,64, gitu ya. Kemudian, jumlahin dengan 29,5. Dapatlah hasilnya 34,14, gitu. Ya, mudah? Mudah, yang penting hafal rumusnya kalau yang ini, ya. Oke, jadi sebetulnya saya kan matematika mah jarang menghafal rumus, pakainya logika, betul. Tapi logika itu bekerja sebelum rumus justru ya. Rumus itu adalah kunci. Logika dulu baru rumus gitu ya. Oke, lanjut. Paham ini median? Ya, paham. Paham ya? Oke. Sekarang adalah modus. Nah, modus. Modus itu di data tunggal tadi apa? Nilai yang paling banyak muncul. Ya, nilai yang paling banyak muncul. Nah, itu udah di-spill sama Teteh. Kira-kira nilai yang paling banyak muncul berapa frekuensinya? 14. 14 gitu ya. Ya, itu baru letak ya, belum menyatakan nilai aslinya. Modusnya 14, belum. Tapi itu baru letaknya aja. Lihat aja, modus itu sebenarnya lebih mudah dibandingkan dengan median gitu ya. Lihat yang paling banyak frekuensinya, nah di situ adalah letak modus gitu ya. Berarti modus itu ada di sini. Nah, di yang ditandain. Rumusnya gimana? Rumusnya adalah titik bawah ditambah D1 dibagi D1 ditambah D2 dikali P, gitu ya. TB atau titik bawah ini 30. 30 dikurangi 0,5 jadinya berapa? 29,5 gitu ya.
Kemudian D1. D1 itu apa? D1 itu adalah 14 dikurangi dengan 8. Sementara D2 itu adalah 14 dikurangi dengan 12. Gitu. Ya. Dikali P. P-nya sama. P-nya itu adalah panjang interval. Panjang intervalnya coba dari 30 sampai 34 berapa? 5. Panjang intervalnya 5, gitu ya. Maka kita dapatlah hasilnya ini ya. Hasilnya setelah dihitung tadi TB-nya 29, kemudian D1 14 dikurangi 8. Ini nih, 14 dikurangi 8. Hasilnya 6. Kemudian D2 14 dikurangi 12. Ya, yang ini nih 14 dikurangi 12. Hasilnya berapa 14 kurangi 12? 2 Oke, maka ya kita jumlahin aja. Ingat ya, dalam kurung itu didahulukan untuk disederhanakan. Ya, makanya di sini 6 dibagi 6 plus 2. Nah, 6 plus 2 itu harus disederhanakan dulu, jangan langsung dikali 5. Gitu kenapa? Karena dia ada dalam kurung. Jadi dalam kurung tuh istilahnya privilege yang harus didahulukan gitu ya. Berarti dapat 6 per 8 dikali 5. Nah, 6 kali 5 itu 30. 30 dibagi 8 itu hasilnya 3,75. Nah, jumlahin dengan 29,5. Maka dapatlah modusnya 33,25. Gitu ya. Oke, ini ada latihan. Bentar. Sampai sini paham? Paham. Oke, paham ya? Oke, ini ada soal UNBK. Jadi sebelum ke soal UTBK atau SNBT, kita pakai soal UN dulu. Coba kira-kira apakah kalian pada bisa mengerjakan? Nih, Tete tulis ya rumusnya, takutnya kalian lupa. Modus itu, aduh, bentar. Coba sambil dikerjakan. Nggak ada. Mana ya rumusnya di sini deh. Modus sama dengan TB ditambah dikali dengan P. Ya. Nah, ini rumusnya. Coba dikasih waktu 2 menit. 2 menit katanya ya, kata panitia. Oke. Coba sampai 20.41. Oke, 1 menit lagi ya. Dua puluh empat satu. Kalau kalian belum kekejar waktu untuk mengerjakan 2 menit, latihan terus. Nanti juga bisa kok. Latihan terus. Sebenarnya kalau ngerjain ya, ini mah sambil sharing aja. Kalau ngerjain soal-soal kayak ujian cepat gitu ya, UTBK atau ujian tes, sebetulnya rapi bagus, tapi kalau Tete sendiri itu jarang rapi, yang penting kelihatan angkanya dan kita tahu urutannya. Gitu ya. Oke. Karena udah belum? Udah ya, 24.1 kita bahas coba. Caranya sama ya, kita cari dulu TB-nya atau titik bawahnya. Karena titik bawahnya itu itu langsung ke titik bawah ya. Sebelum cari titik bawah, cari dulu frekuensi paling banyaknya berapa. Coba lihat soalnya. Frekuensi paling banyaknya berapa? 20. Pinter. 20 di sini. Nih tanda ini.
Berarti letaknya ada di nilai 49 sampai 53. Titik bawahnya berapa? Titik bawahnya 48,5. Mm-mm. D1-nya 6. Mm-mm. D2-nya 4. Mm-mm. P-nya berapa? P-nya 5. 5. Udah ada yang selesai? Berapa hasilnya? Sedikit lagi. Dikit lagi. Oke, sambil kita bahas aja ya. Oke, betul. D1-nya 6, D2-nya 4. Ya, P-nya ini tuh bukan C ya, P. Sama aja sih. P-nya 5. Oke, berarti 6 dibagi 4 tambah 6, 10. Terus ini sebetulnya bisa disederhanakan kayak gini. 5 sama 10-nya bisa disederhanakan. Jadi bisa kayak gini ya, 4 kali 5 dibagi 10, atau teteh biasanya enaknya ngilanginnya sama pernya gitu justru. Jadinya 4/2 gitu. Ya, 4/2 kan sama-sama 2 gitu ya. Sama aja sih. Oke, tinggal dijumlahin 48,5 ditambah 2 hasilnya 50,5 gitu ya. Itu untuk modus. Bisa? Kak, maaf. Ya? Itu kan yang atas asalnya D1-nya 6, tapi ke bawah jadi 4. Gimana? Oh, ini sebetulnya urutannya tipe ya, guys. D1-nya tetap 6. Harusnya D1-nya di sini kan, 6-nya di sini ya. 4-nya di sini harusnya gitu kan? Ini yang bawahnya yang 4/10. Oh, 4/10. Iya. Gimana gimana? Kan Ulangi. kalau di D1 tuh kan 6, jadi 6/10. D1 6. Iya, jadi 6 per. Oh iya ya, kenapa jadi 4 ya? Oh iya, ini kayaknya tipe ya. Iya, harusnya 6/10. Betul, betul, betul. Berarti kalau 6/10 ininya 3 ya? Iya, jadi hasilnya 51,5. Ah, betul. Ih, pinter kritis tuh. Bagus. Nah, kayak gitu ya kalau belajar. 51,5. Oke, sip. Makasih ya. Oke, yang penting kalian paham dan harus hati-hati. Tuh, teteh aja gak hati-hati ya ngerjain. Oke, hati-hati pokoknya. Tuh, paham sampai sini? Insya Allah paham. Oke, sip. Kalau kalian bisa ngerjakan soal ini, kalian udah bisa ngerjain soal UN. Karena ini ngambilnya dari soal UN. Oke, sekarang kita coba lihat. Soal UM, ujian mandiri. Nah, ini sebetulnya sekelas sama UTBK. Cuman kalau ujian mandiri ini pribadi dari universitasnya itu sendiri. Coba ada yang bisa mengerjakan ini? Oke, coba sambil ngerjain. 2 menit lagi ya ngerjain. Sampai 20.47. Kelihatan nggak ini? Perbesar aja ya. Oke, 1 menit lagi. Histogram. Nah, ini ya gambar histogram tuh ini. Oke, beberapa detik lagi kayaknya ya.
Oke, karena udah 47, ada yang udah selesai? Ada belum atau tidak? Oke, kita bahas sama-sama ya. Yang pertama, sama. Yang harus kita lakukan adalah mencari frekuensi paling banyak. Coba di histogram ini, frekuensi paling banyaknya berapa? 25. 25. Oke, rumus tadi modus itu apa sih rumusnya? TB gitu kan ya? Bawah sabar D1 ditambah D2 dikali P. dikali Pintar. Itu ya. Oke, coba TB dari 25 itu berapa? 33. Tapi bukan 33. Ini justru histogram itu sudah histogram itu paling mudah sebetulnya untuk membaca. Kalian jangan 33,5 dikurangi 0,5. 33,5 itu udah TB. Gitu ya. Itu udah TB. Titik bawah. Yang notabene-nya dia udah dikurangi 0,5 sebelumnya. Jadi 33,5 ini adalah hasil akhir dari TB, gitu ya. Jadi TB-nya kita dapat 33,5. Oke, berarti D1-nya berapa? D1 berapa? 2. D2 8. Dikali P-nya berapa? 2. 5. P-nya berapa? Ayo, P-nya berapa? Dari 33,5 ke 37,5 berapa? 2. Yakin? Dari 33,5 ke 37,5 berapa tuh? 33, 34, 35, 36, 37. Tetap 5 ya? 5. Oke, berarti hasilnya berapa? Yaudah, kita tinggal sederhanakan aja. Kok C-nya 4? Emang 4 gitu? 33,5, 34, 35, 36, 37 ya, 5 ya. Ini tipe. Ini harusnya 5. Ini 5 ya. Ini 5. Aku coba hitung kalau itunya 5 jadi berapa? Jadi 34,5 ya? Iya, jadi 34,5. Oke, jadinya 34,5. Nah, ini jangan tipe ya. Iya, tipe. Oke, banyak yang tipe ternyata ya. Oke, kita lanjut. Ini nih. Ini soal UTBK ya. Tapi ini masih kisi-kisi tahun 2015. Biasanya soal-soal UTBK disajikan dalam bentuk bisa tadi histogram kayak sebelumnya atau diagram batang kayak ini gitu ya. Coba dibaca. Ujian ulang, bukan ya. Bacanya dari atas. Diagram berikut menyajikan data dalam bilangan bulat, nilai sementara dan nilai ujian ulang mahasiswa peserta kuliah matematika. Nilai sementara itu yang hitam, ini ya yang hitam. Dan nilai ujian ulang itu yang putih. Ujian ulang diikuti hanya oleh peserta kuliah tersebut dengan nilai sementara lebih kecil daripada 6. Jadi kalau ujian diulang, kalau nilainya itu kurang dari 6 gitu ya. Terus ini lebih kecil dari 6 itu kalau ujian ulang. Itu ya, itu data penting yang pertama. Terus selanjutnya, jika yang dinyatakan lulus kuliah adalah mahasiswa yang memperoleh nilai sementara tidak lebih kecil daripada 6,
tidak lebih kecil daripada 6 berarti berapa? 6 minimalnya ya. Atau nilai ujian ulangnya 6. Maka rata-rata nilai mahasiswa yang lulus mata kuliah tersebut adalah titik-titik. Nah, kalau dapat soal kayak gini, tips yang pertama, baca keseluruhan, tandain, kayak Teteh barusan tandain apa aja data-data penting atau informasi penting. Yang kedua, baca ulang untuk memastikan. Setelah itu, lihat tabel. Gitu ya. Nah, di sini katanya, siswa dinyatakan lulus kalau dia itu memperoleh nilai sementaranya tidak lebih kecil dari 6. Berarti ya harus 6 minimal. Terus nilai ujian ulangnya juga harus 6 gitu ya. Nah, di sini coba kira-kira. Berarti kan nilai itu yang dilihat dari mana ke mana? Dilihat dari 6 sampai ini aja, dilihatnya yang lulus aja. Kenapa? Karena yang ditanyakan di soal itu hanya yang lulus. Sementara yang lulus minimal 6. Berarti nilai ini nih, coba ya beda warna. Nilai dari 5 ke bawah, ke sini, itu nggak perlu dilihat. Ya. Jadi fokus ke yang ditanyakan aja. Kenapa itu teh? Kok gini sih? Gimana ini? Astagfirullahaladzim. Bentar ya, guys. Coba kita perkecil, perbesar. Nah, gitu deh. Nah, fokus ke ini ya, ke nilai 6, 7, sama 8. Oke. Coba nilai 6, yang memperoleh nilai 6. Berarti banyak mahasiswanya berapa? 1. Oke, yakin 1? 2. Yakin 2? Coba. Nah, ini kan kesini coba lihat. Yang merah itu kan nilai sementara. Yang putih itu nilai ujian ulang. Terus di sini tengah-tengah 6. Apa artinya? Berarti artinya yang punya nilai 6 di nilai sementara itu 1 orang. Terus siswa atau mahasiswa yang nilai ujiannya ulang itu ada 2 gitu. Makanya yang ada nilai 6 itu gabungan dari nilai sementara sama nilai ujian ulang gitu ya. Nilai ujian sementara yang dapat 6 cuma 1, sementara nilai ujian ulang yang dapat 6 2. Berarti yang dapat 6 berapa? Ya 1 tambah 2. Jadi berapa? Yang dapat 6 N6 itu ada berapa? 3. Oke. Sekarang yang dapat nilai 7, coba nilai 7 berapa? 4. 4. Terus nilai 8 berapa? 3. Nah, rata-rata, apa rumus rata-rata itu? Sigma FIXI gitu kan ya? Dibagi dengan sigma FI. Nah, berarti sigma, rata-rata, gimana caranya? Coba ada yang bisa nggak ini? Coba. Ada yang dapat ide? Caranya gini, yang 6, mana 6? Ini kan 6 ya. Yang 6, frekuensinya ada berapa? 3. Yang 7, frekuensinya ada 4. Yang 8, frekuensinya ada 3. Ya udah, tinggal kalian kayak gini. 6 dikali 3, nah, ditambah 7 dikali 4, ditambah 8 dikali 3. Dibagi berapa? Coba dibagi berapa? Bagi berapa? Dibagi penjumlahan ini. Frekuensinya kan 6 ada 3, berarti 3 ditambah ini 4 gitu ya. Ditambah 3. 3 tambah 4 tambah 3? 10. 10. Itu ya. Coba 6 kali 3 berapa? 18. Bentar ya adik-adik.
Ini, aduh, adik. Kakak tuh suka yang warna merah nih. Oke, berapa tadi? 6 kali 3 di sini ya, di atas. 18. Jadi, aduh, kenapa warna gitu lagi? Oke, 18. Ditambah 7 kali 4. 28. 28. Ditambah 8 kali 3. 24. Bagi 10. Coba jumlahin. 70. 70 dibagi 10 gitu ya. Iya. Jadi hasilnya? 7. Hasilnya 7. Jadi jawabannya berapa? D. Jawabannya D. Bisa? Insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Ya lah ya. Bismillah. Coba. Ini dulu apa ini dulu ya? Ini dulu aja deh. Ini sekalian kita bahas tentang jangkauan. Tadi kan jangkauan kita belum dibahas ya? Jangkauan. Kayak ini mah kita bahas bareng-bareng aja. Untuk soal ini, yang perlu kalian tahu, baca dulu soalnya. Oke, baca dulu soalnya ya. Soalnya apa? Coba ada yang mau baca, coba baca. Coba. Baca yang keras. Satu orang dibaca deh. Jangkauan dan rata-rata nilai ujian 6 siswa adalah 6. Mm-mm. Jika median data tersebut adalah 6 dan selisih antara kuartil ke-1 dan ke-3 adalah 4, maka jumlah dua nilai ujian tertinggi adalah Jumlah nilai ujian tertinggi adalah gitu ya. Oke, ini sengaja Teteh pengennya kita bahas di latihan. Ya biar ini aja sih agak makan waktu. Ini apa nih? Oke, kita bahas di sini ya. Kelihatan nggak soalnya? Kelihatan soalnya? kelihatan. Kelihatan. Nah, untuk soal jangkauan, bukan soal jangkauan ya, maksudnya jangkauan itu apa sih gitu ya? Bentar, Dek. Oke, jangkauan itu apa sih rumusnya gitu ya? Jangkauan itu adalah nilai paling besar dikurangi nilai paling kecil. Nah, ini jangkauan. Ya. Oke. Kita bahas soalnya. Jangkauan dan rata-rata nilai ujian 6 siswa adalah 6. Jika median data tersebut adalah 6 dan selisih antara kuartil ke-1, ke-3, kuartil ke-1 dan ke-3 adalah 4, maka jumlah dua nilai ujian tertinggi adalah kita satu-satu deh bahas ya. Jangkauan dan rata-rata nilai ujian 6. Kita misalin nilai 6 orang siswa itu dengan angka A. Ya, kita misalin nilai 6 siswa itu A, B, C, D, E, F. Ingat sebelumnya yang udah kita bahas. Kalau udah diurutkan, berarti mana nilai terkecil, mana nilai tertinggi. Terkecil apa? A. Terbesar? F. Berarti jangkauannya apa? F dikurang A. F dikurangi A. Gitu ya? Oke, F dikurangi A. Nah, di sini di soalnya diketahui jangkauannya itu nilainya berapa? Nilainya 6. Oke. Berarti bisa ditulis F min A itu sama dengan 6. Gitu ya. Ini adalah persamaan pertama yang kita dapat. Terus, rata-rata nilai ujian 6 siswa juga 6. Rata-rata nilai ujian siswa juga 6. Gitu ya. Coba rata-rata itu rumusnya apa sih rata-rata tuh?
Rata-rata tuh rumusnya apa? Jumlah data, ini pakai data tunggal ya. Jangan pakai data kelompok, karena cuma 6 orang. Dan pastinya 6 orang itu beda-beda, gak mungkin ya misalkan namanya Ami, Aminya ada 2, gak mungkin ya Ami kan gak mungkin. Nah, pasti ini pakai data tunggal. Berarti rumus data tunggal untuk rata-rata berapa? Jumlah data dibagi banyak data. Gitu ya. Oke, jumlah datanya berapa? Jumlah datanya coba. Jumlah datanya berapa? Jumlah data tuh kan A, ya, ditambah B, ditambah C, ditambah D, ditambah E sama F. Dibagi dengan banyaknya datanya berapa? 6. 6. Betul, 6. Udah kayak gitu diketahui di soal. Rata-ratanya yang ini rata-ratanya berapa, Cina? 6. 6. Berarti kan boleh aja Teteh tulis kayak gini, 6, rata-ratanya karena diketahui di soal 6, berarti 6 sama dengan A ditambah B ditambah C tambah D tambah E tambah F dibagi 6. Maka kita tahu ini bisa dikali silang ke sini ya. 6 kali 6 berapa? 36. 36. Nah, berarti 36 sama dengan A ditambah B tambah C tambah D tambah E tambah F. Nah, ini adalah persamaan 2-nya gitu ya. Persamaan 2. Nah, gitu. Oke, lanjut. Aduh, baru 2 ya. Oke. Terus, jika median data tersebut adalah 6. Oke, median dulu deh. Kita tulis lagi. Tadi datanya ada A, ada salah. Tadi datanya itu kalau kita urutin ada A, ada B, ada C, ada D, E, F. Gitu ya. A, B, C, D, E, F. Nah, terus mediannya itu 6. Nah, di sini mediannya siapa? C C sama D. tambah D. Nah, median tuh ini median. Berarti untuk mencari median atau Q2, cukup kita tambahkan C sama D dibagi 2. Gitu ya. Dibagi 2. Nah, diketahui di soal mediannya berapa? Aduh. Di soal mediannya berapa, Cana diketahui? 6. 6. Ya, jangan ragu-ragu. 6 gitu teh ya. 6 sama dengan C plus D dibagi 2. Nah, gitu ya. Berarti sama ini juga kasusnya kali silang. 6 kali 2 berapa? 12. Sama dengan C plus D. Dapat nih persamaan ketiga. Banyak banget ya persamaan. Iya, wayahna ya UTBK mah seperti itu. Oke, lanjut. Udah dapat nih kita ngebahas median. Terus apa lagi di soal katanya? Selisih kuartil ke-1 dan ke-4 adalah 4. Oh, ini kuartil nih. Untuk mencari tahu kuartil 1 sama kuartil 3, kita harus tulis lagi datanya. A, B, C, D, E, F. A itu sebagai nilai apa tadi? Nilai paling rendah, gitu ya. F itu sebagai nilai Paling tinggi. paling tinggi. Terus Q2-nya mana? Q2-nya? CD. CD. Nah, ini Q2. Kalau ini adalah max, kemudian ini adalah minus. Bukan minus, min ya. Berarti Q1-nya yang mana? B. Nah, ini Q1. Q3? Ini. E. Nah, oke, sekarang baca lagi soalnya, coba baca. Selisih kuartil ke-1 dan ke-3 adalah 4. Nah, berarti kan Q, kemana ini? Yang mana ya kita? Paling bawah. Oh, ini ya. Oke, berarti kan Q3 dikurangi Q1.
ya, sama dengan Q3-nya berapa? E. E dikurangi B sama dengan 4. Nah, ini adalah persamaan keempat. Oke. Kita ini deh kumpulin dulu apa yang tadi udah kita dapat. Yang udah kita dapat ini, terus ada tadi tuh, coba yang inget apa? Kita lihat tuh ke atas. Aduh, Nah, ini ya. C plus D sama dengan 12. Tulis di sini. C plus D sama dengan 12. Terus, apalagi lihat lagi ke atas yang udah kita dapat. Oh, ini ya. Oke, terus satu lagi apa? Oh, ini. F min A. Nah, jadi caranya gitu. Setelah kita dapat beberapa persamaan, kumpulin. Takutnya lupa. Tadi F min A sama dengan 6. Kemudian A plus B plus C plus D plus E plus F sama dengan 36. Di soal, yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah jumlah 2 nilai ujian tertinggi. Oke. Kalau tadi urutannya A sampai F, kira-kira 2 nilai ujian tertinggi itu huruf apa? Coba. Jangan ragu-ragu. F. Apa-apa? Kok gak kedengeran sih? Yang F, Kak. F. Iya, F. F jelas. F itu paling kanan. Berarti dia paling tinggi yang pertama. Yang keduanya siapa? Yang keduanya E. Nah, yang kita cari ini. E sama F gitu ya. Jadi yang ditanyakan di soal itu E ditambah F. Nah, ini tuh berapa gitu. Caranya gimana? Caranya adalah kita hilangkan variabel-variabel selain E dan F. Betul gak? Betul. Gitu ya. Nah, untuk menghilangkan variabel-variabel yang gak diketahui caranya, kita jumlahkan semua data yang sebelumnya kita dapat. Gitu. Nah, yang kita dapat itu apa aja? Nih, yang kita dapat ya. Teteh tulis di sini. F min A yang kita dapat itu. Terus apa lagi? Terus apa lagi sih? E min B ya. C plus D dulu deh. C plus D, tadi kita dapat C plus D. Terus E min B. Gitu ya. Ada lagi kita dapat? Udah ya? Udah ya? Segitu kan ya? Udah. Nah, pertama kita jumlahkan dulu data-data yang kita peroleh untuk apa? Untuk kita menyederhanakan sehingga variabel-variabel selain E dan F itu gak ada. Gitu ya. Oke, F min A. F min A itu berapa sih? Ada yang ingat gak F min A berapa? 6. 6. Oke. Terus C plus D berapa? 12. 12. Pinter. E min B? E min B 4. 4. Oke, jumlahin dong ini. 22. 22. 22. Oke. Jadi ini sama dengan 22. Oke, berarti F min A ditambah C ditambah D ditambah E min B sama dengan 22. Oke. Boleh nggak Teteh nulisnya kayak gini? Coba perhatikan ya penulisannya. Boleh nggak nulisnya kayak gini? Boleh nggak? Sama aja atau beda? Sama aja, tapi ini diurutkan gitu. Sama aja ya. Jadi untuk menyederhanakan sebetulnya kalian gabungkan yang plus, yang minus sama yang minus gitu kan ya. Nah, dapatlah ini nih, persamaan kelima. Oke. Sebelumnya, kalau kalian ingat, tadi ada penjumlahan A ditambah B
tambah C, tambah D, tambah E, tambah F, yang hasilnya berapa tadi? Yang kita dapat sebelumnya. Ada yang ingat nggak? 36. 36. Ya, 36. Nah, dari mana ini? Nah, kalau yang merhatiin pasti tahu dari mana itu 36 ya. Oke. Dari 6 dikali 6. Betul. Mana ini menghilang? Astagfirullah. Menghilang kemana? Ini kah? Iya ini. Nah, coba. Oke. Nah, untuk mencari E ditambah F, kita perlu menghilangkan beberapa variabel. Coba, variabel apa kira-kira yang bisa dihilangkan? Ada yang tahu? Ada yang tahu tidak? Jadi kalau ada dua persamaan kayak gini ya, ini persamaan 1, ini persamaan 2. Terus di sini sama-sama diketahui ya, sama dengan gitu kan. Perhatikan yang mau kita cari. Jadi fokus ke yang mau kita cari. Yang mau kita cari di sini adalah yang Teteh tandain warna biru nih. E sama F. Yang mau kita cari teh nih, E sama F. Ya, yang mau kita cari itu E sama F. Yang mau kita cari. Berarti selain E sama F, gimana caranya kita harus hilangkan itu, gitu kan ya? Nah, di sini ada minus A, minus B, terus di persamaan kedua itu ada A plus B. Nah, yang paling mungkin untuk dihilangkan adalah A sama B. Kenapa? Karena A sama B di persamaan 1 sama persamaan 2, tandanya beda. Di persamaan 1, tandanya itu minus. Sementara di persamaan 2, tandanya itu plus. Gitu. Kenapa C plus D? Dia nggak bisa dihilangkan dulu, gitu ya. Kenapa? Karena C plus D itu tandanya sama dengan yang mau kita cari. Apa? Yaitu E plus F. Ya. Nah, caranya gimana? Kalau ini kakak jumlahkan, kalau dua data ini dijumlahkan, yang bakal hilang apa? Yang bakal hilang A sama B. Kenapa? Karena kan minus A ditambah A hasilnya 0 kan? Nih, minus A ditambah A hasilnya 0. Dari mana? Ya, dibalik aja. A min A sama dengan 0. Kan gitu ya? Betul nggak? Halo, halo, halo. Betul, Teh. Halo. Ada diam-diam. Gitu ya? Paham nggak kenapa kalau tandanya ini plus? Kalau tandanya ini plus, A itu bakal hilang, B juga bakal hilang, gitu ya. Nah, yang B bakal hilang. Kenapa? Karena kan min B ditambah B. Ya, sama aja kayak B min B. Ya, sama dengan 0. Berarti kalau tandanya plus, dua-duanya 0. Gitu ya. Oke, dua-duanya, salah. Dua-duanya 0. Sekarang kalau tandanya minus. Nih, kalau dua persamaan ini tandanya kakak minusin. Di sini atau Teteh minusin. Kira-kira yang bakal hilang yang mana? C plus D sama E plus F. Kalau tandanya minus, justru yang hilang yang ini. Nah, ini hilang. Sementara yang mau kita cari ada di sini. Jadi nggak mungkin tandanya minus. Itu ya, yang pertama. Gitu. Oke, paham sampai sini? Kenapa tandanya harus plus dan kenapa tandanya harus gitu ya? Oke. Oke, sekarang tandanya plus. Berarti A sama B dianggap udah gak ada ini, nilainya 0 gitu ya. Sekarang jumlahin, coba. C ditambah C jadi 2C gitu ya. Terus 2D, 2F, 2F. Oke. 22 tambah 36 berapa? 58. Oke, 58.
Nah, karena di sini sama-sama ada angka 2 ya di setiap variabel, boleh Teteh keluarkan 2 dalam kurung C ditambah D ditambah E ditambah ya sama dengan 58. Jadi kalau ada angka berderet di setiap variabelnya sama itu bisa dikeluarkan gitu ya. Nah, sekarang C plus D plus E plus F sama dengan 58 dibagi 2. Jadi 2 ini kita pindahkan atau biar cuman variabel semuanya dibagi 2. Ya, semuanya dibagi 2. Nah, ruas sebelah kiri itu yang ini nih. Yang ini nih, yang ini ruas sebelah kiri. Ketika dibagi 2, hasilnya C plus D plus E plus F. Sementara sebelah kanan ketika kita bagi 2, hasilnya 58 dibagi 2. Itu kan ya? Paham sampai sini? Paham. Paham. Oke, berarti C plus D plus E plus F itu hasilnya 58 bagi 2 berapa? 29. 29. Ya. Oke. Nah, C plus D itu tadi kita udah dapet tuh berapa tuh? C plus D. 12. Ah, 12. Berarti 12 ditambah E ditambah F itu sama dengan 2. Berarti E plus F itu sama dengan berapa? 29 dikurang 12. 29 dikurang 12. Hasilnya berapa? 17. 17. Nah, ini hasilnya adalah 17. Apakah ada di soal? Ada, hasilnya E. Ya, jawabannya adalah E. Gitu. Jadi jawabannya adalah E. Gitu ya. Paham sampai sini? Insya Allah paham. Paham. Insya Allah paham. Ya Allah, paham. Oke, kalau paham, ya alhamdulillah. Kalau nggak ada, bisa ditanyakan gitu ya. Oke, mungkin itu saja karena sepertinya masih ada sih, tapi waktunya kayaknya tidak akan cukup ya. Sampai sini ada yang mau bertanya dulu? Cukup? Saya maaf mau bertanya. Satu soal matematika ketika UTBK itu berapa lama? Apa-apa? Satu soalnya sekitar berapa menit? Sebenarnya ya beda-beda sih ya. Tiap soal itu beda-beda. Ada yang bisa 2 menit, ada yang bisa 3 menit, tapi bahkan ada yang bisa 1 menit. Jadi sebetulnya proporsi untuk mengerjakan soal tuh beda-beda tergantung jenis soalnya kayak gimana gitu. Tapi idealnya kalau mengerjakan UTBK biasanya ya kalau di bimbel-bimbel itu diharapkan kita tuh bisa ngerjakan 2 menit atau maksimal 3 menit gitu. Tapi biasanya kita itu pasti ada di start 5 menitan. Awal-awal pasti 5 menit. Awal-awal tuh setiap mengerjakan soal pasti 5 menit. Tapi UTBK atau pengerjaan soal UTBK itu bisa dilatih kecepatannya, khususnya kecepatan ya. Kecepatan itu bisa dilatih seiring dengan banyaknya soal yang kalian kerjakan. Jadi semakin kalian sering melihat soal, kalian bakal mudah untuk mengenali soal ini tuh harus dikerjakan seperti apa, caranya bagaimana, gitu. Dan setiap orang beda-beda. Misal, siapa yang bertanya teh ini? Siapa yang bertanya? Saya Anis. Iya, Anis. Misalkan Anis jagonya trigonometri, misalkan. Trigonometri Anis bisa ngerjain soal 1,5 menit, misalkan. Maka peluang untuk mengerjakan soal trigonometri itu lebih cepat. Nah, itu harus dilatih dan diasah. Misalkan karena kita jagonya di trigonometri. Tapi kelemahan kita misalkan di apa ya? Di peluang misalkan. Kelemahan kita di peluang. Peluang kita bisa ngerjain
3 menit bahkan sampai 5 menit. Nah, sebetulnya perbedaan itu yang harus kita tahu. Nah, masing-masing orang itu beda-beda. Aku jagonya misalkan di statistika, tapi aku lemah di peluang. Nah, gimana caranya untuk menyeimbangkan? Apakah kamu akan berlatih untuk peluang sehingga kecepatannya itu bisa bertambah gitu ya, jadi lebih cepat, atau mau difokuskan di soal misalkan statistikanya gitu. Nah, itu yang harus kita tahu masing-masing. Tapi kalau nyari ideal, nanya idealnya berapa, itu sekitar 2 sampai 3 menit. 2 sampai 3 menit gitu. Ya, begitu. Sampai sini ada lagi yang mau bertanya terkait dengan UTBK seperti apa? Atau kesan-pesan mungkin pernah ikut apa? Pernah ikut pernah ikut apa ya? Pernah ikut simulasi atau apa? Ini udah ditutup PowerPoint-nya nggak apa-apa. Oh, ini ada Siti, Anis, Celia, Uswatun, Dini. Oke, sampai materi yang kita bahas aja deh. Gimana? Udah cukup? Teman-teman semua? Oke, gitu ya. Ini sih kalau rekomendasi untuk UTBK sendiri ada sebetulnya satu aplikasi. Dan itu juga yang Teteh pakai untuk latihan UTBK waktu itu. Aplikasinya Cerebrum. Pernah dengar gak Cerebrum? Belum ya? Nah, coba dicari aja Cerebrum. Ini nggak di-endorse ya guys, nggak. Ini mah testimoni asli. Teteh sebagai pengguna. Nah, di Cerebrum itu beda dengan ruang guru. Kalau ruang guru kan ada apa ya? Ada gurunya gitulah ya. Baik secara virtual ataupun ya virtual sih ya ruang guru mah. Tapi kalau di Cerebrum fokusnya bukan ke pengajaran materi, tapi lebih kepada simulasi UTBK-nya. Jadi kalau kalian ngerasa butuh soal dan bingung cari soal UTBK itu seperti apa, gambarannya kayak gimana, pakailah Cerebrum karena di sana banyak banget simulasi dan soal-soal. Terus kalian bisa lihat, misalkan simulasi pertama aku kurangnya di materi apa, itu tuh kelihatan di sana. Jadi apa ya, upgrade kalian untuk perbaikan skillnya itu terlihat gitu. Gitu, soalnya kalau Teteh pribadi kalau sendiri itu kadang bingung gitu kalau nggak ada bantuan apa-apa. Gitu, udah deh dicukupkan. Aduh banyak banget ngobrolnya ya ini mah. Udah Teh Depi, mangga dikembalikan ke Teh Depi ya. Oke, sip. Terima kasih banyak kepada pemateri kita yang Masya Allah ya, Teh Dea gitu. Nah, teman-teman, tadi betul banget ya di-mention sama Teh Dea gitu, bahwa kalau misalkan nanti ada pertanyaan nih terkait materi kali ini gitu, terus belum jelas atau ada yang mau ditanyakan gitu, terkait statistik itu boleh banget gitu. Apalagi nanti kan kalian belajar itu nggak cukup hari ini dan cuman berapa jam kita tadi? 1,5 jam ya teman-teman. Nah itu nggak cukup banget gitu karena sebenarnya gitu ya belajar yang benar-benar itu ya ketika kalian sendiri gitu. Nah di sini kita tuh memfasilitasi kalian untuk bisa apa ya? Kita tuh ngasih umpan aja kalian yang nantinya mah banyak belajarnya gitu kayak oh kalau soal kayak gini ngerjainnya kayak gini. Nah karena tadi kan ribet banget ya teman-teman, ada banyak cara, trik, dan tips gitu kayak ada persamaan 1 sampai 5, terus belum itu nyari lagi. Nah, itu kalau kalian nggak sering berlatih itu percuma teman-teman. Jadi di sini kita kasih nih bumbu-bumbunya nanti resepnya seperti ini. Kalau kalian udah kenal sama itunya, apa sih resep dan bumbunya, kalian gampang untuk masaknya nanti gitu kayak oh kalau dikasih tugas nih di UTBK suruh buat mie goreng, kalian udah tahu bumbunya harus pakai apa, caranya gimana. Nah udah nanti kalian gampang gitu, jadi nggak usah kayak takut dan
tegang gitu ya, karena tadi betul banget pengerjaan itu cuman 3 menit teman-teman, itu maksimal. Ada PK yang, mungkin nanti di pengetahuan matematika ya, di PM minggu depan, itu hanya 1 menit teman-teman, itu pun kayak harus maksimal 1 menitnya. Jadi banyakin berlatih dan jangan sungkan untuk nanya sih gitu. Manfaatin aja grupnya, kalau ada perlu, pertanyaan-pertanyaan terkait, materi-materi, tanyain aja gitu ya teman-teman. Itu sih, sekian ya, mungkin sebelum ditutup, ayo kita on cam dulu, kita mau, foto dokumentasi. Yuk yuk on cam. Dia juga on cam dong. Kita foto, nah itu. Sip sip. Ada siapa nih? Husna. Ayo on cam yuk, Dini, Anis, Uswatun, Siti, sama Celia. Nah, dari Panit pun ayo kita on cam. Bang Roni, Teh Pakul, sama Kang Bebe. Be bisa di ini enggak, Be? Pakai laptop enggak? Tolong di SS-in ya. Boleh, Teh. Oke, sip. Sok. Nanti gayanya masih ingat kan Ikro Society itu apa? Yang kemarin sih. Oke, 1 ya teman-teman. Nah, ini tauhid. Nanti kan harus ingat gayanya nanti gini. Yuk. Ayo. Ntar, mana sih? Nanti dihitung aja, Bang. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, gaya bebas, yes. Terserah mau gimana. 1, 2, 3. Udah, Teh. Oke, sip. Terima kasih banyak. Oke, karena seluruh rangkaian sudah kita lalui gitu ya. Terima kasih banyak dan jazakumullah khair kepada teman-teman peserta, khususnya kepada pemateri kita kali ini. Semoga seluruh pembelajaran kita kali ini tuh menjadi amal jariah buat kita semua dan bisa bermanfaat untuk kalian para peserta gitu ya. Oke, cukup sekian yang dapat kami sampaikan gitu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan istighfar sebaik-baiknya dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, terima kasih teman-teman, Mangga boleh live ya. Terima kasih, Terima Teh. kasih. Assalamualaikum. Sami-sami. Waalaikumsalam.